Maleakhi 3 ayat 7 sampai 10. Saya ambil di sini pakai Yunaninya apa? Di situ bilang mencuri. Nah, tapi di terjemahan akan bilang menipu. Tidak apa. Kita sandingkan di sini. Maleakhi 3. Dari 7 sampai 10. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Nah, Namun, di sini digunakan kata menipu Allah. Oke, lanjut. Garis bawah kata namun menipu, oke? bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Berarti di sini dikatakan menipu. Terjemahan Ibraninya kabah. Kabah dalam Spanyol artinya robada. Robada artinya mencuri. Ya, salve Bang Mari. Oke. Boleh Jadi dimutu. terjemahan Indonesia itu menghaluskan ya. Terjemahan asli. Sedangkan kamu menipu, diterjemahkan sebagai menipu Allah, tapi kamu mencuri Allah, mengosongkan Allah dalam pengertian itu. Kalian memanipulasi Allah, mencuri dari Allah. Hanya lucu ya, terjemahan Indonesia itu menghaluskan. Tidak sesuai dengan yang kamu mencuri. Makanya tetapi digunakan dalam praktek persepuluhan yang khotbahnya bukan menipu Allah tetapi mencuri, kan? Sofi, kamu mencuri Allah. Nah, tapi itu perjanjian lama, itu persepuluhan untuk orang Lewi, anak yatim piatu. Tegal apa? Maka engkau baca lanjut 10 itu penting supaya ada makanan di rumahku. Coba baca ayat 10. 9-nya dulu Romo. Ayat 9. Oke, 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ku huruf besar ya Romo. Rumahku Bukan huruf di kecil. bait suci, maksudnya dikatakan di situ bait suci. Dan Bukan di rumahnya ujilah. pendeta, Tidak ada. Rumahku, kutu besar, rumahnya Tuhan. Di mana rumah Tuhan? Zaman kita masih ngomong tentang perjanjian lama loh. Bait suci. Tetapi persepuluhan ini untuk siapa? Ini penting. Ulangan 26 ayat 12-13. Contoh kecil. Kita masih pakai contoh kecil ya teman-teman. Tidak usah cemas. Ulangan 12. Ulangan 26. 26 ayat 12. Ulangan Michael, 26 selamat. ayat 12. Naik Mike. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, Tahan dulu. Tahun engkau berapa? ketiga Romo. Tiap bulan, tiap minggu, tiap terima gaji? Seluruh penghasilan Romo. Oke, tahun persembahan persepuluhan. Lanjut, apakah itu dari gaji atau dari hasil tanah? Lanjut. Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu. Dari hasil tanah. Bukan dari dompet. Bukan dari gaji. Dari hasil? Peraturan persepuluhan itu ada di imamat. Oke, lanjut. Tidak usah sentuh ke sana. Sebentar peraturan persepuluhan. Oke. Lanjut, dari hasil tanahmu.
dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, Siapa? orang asing, orang Lewi, Orang Lewi. Siapa lagi? orang asing, Orang asing. Siapa lagi? anak yatim, Anak yatim. dan Siapa lagi? kepada janda. Dan kepada? Janda. Ada kata pendeta di situ? Ada rom. Mau tahu apa saja yang dipersembahkan di persepuluhan? Engkau baca kalau tidak Imamat 9 coba. Itu aturan persepuluhan tuh. Apa-apa saja yang persepuluhan itu. Tetapi untuk orang Lewi, anak yatim, orang asing, dan janda. Oke. Janda. Sekarang kita buka Imamat 9, aturan persembahan persepuluhan. Dari ayat 1. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercelah, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu, dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan Omong yang tentang gaji tidak tadi situ, omong tentang gaji? Nggak ada sih Romo. Di mana ada gaji? Bilang persembahan persepuluhan, persembahan korban bakaran itu bilang bahwa engkau pun gaji di situ. Romo. Lalu ambil dari mana kalau begitu? Kitab suci yang lain PK punya pasti Nona, bilangan 18 bagaimana? Bilangan 18:21 kalau tidak salah. Jadi ini mereka ini belum Yesus belum datang, mereka masih tunggu Yesus datang karena masih persepuluhan. Ada yang bilang, kami tidak persepuluhan. Nah, korban yang lain juga, persembahan yang lain. Bilangan 18:21. Ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan Siapa? di antara Siapa? Bani Lewi. Ada orang Lewi di Protestan sana tidak? Pendeta semua Bani Lewi kalau itu. Oke, lanjut. Lanjut. Di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, Lanjut. untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Lanjut. Kemah pertemuan. Ini orang Lewi. Pendeta bilang, kami juga kerja di kemah pertemuan. Nah, lanjut. Lanjut sedikit. Ayat 22. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Berarti yang hanya bisa masuk ke kemah pertemuan siapa? Bani Lewi. Sekarang kita harus sandingkan yang dikerjakan Bani Lewi dan yang dikerjakan oleh pendeta yang tekankan persepuluhan itu ada sama atau tidak? Bilangan 3 ayat 5-10 yang dilakukan oleh Bani Lewi, apakah itu dilakukan oleh pendeta supaya mereka dapat persepuluhan? Bilangan 3 ayat 5-10. 5-10. ayat 5. Yang dilakukan Tuhan oleh orang Lewi. berfirman, Oke.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan. Kemah pertemuan. Dan dengan Melayani imam. Artinya Harun, keturunan Imam Harun. Lewi, orang Lewi membantu imam. Oke. Membantu imam di kemah pertemuan. Lanjut, tugasnya apa lagi? mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Jabatan imam. Lanjut, apa yang dibuat? Ayat 8, mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan. Pendeta buat Dan itu di sana, mengerjakan- Sofi? Pendeta buat itu? Perabotan Nak si Romo. kemah suci. Lanjut. Bang Demon, terima kasih. Memelihara, ayat 8, mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel. Dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Para pendeta Tapi Romo itu ada sampul pembangunan Romo kalau memperbaiki. Iya, bersih, sapu ini kemah pertemuan, bersihkan tabut, bersihkan cawan-cawan pasca dan semua itu yang bersihkan, atur kursi, itu tugas mereka. Pendeta buat Enggak sih Romo. Disuruh ke saya Romo dulu. kalau begitu kenapa terima persepuluhan? Ajur. Oke, engkau tugas Lewi. Kita mau bongkar tugas Lewi. Kita mau apakah mereka punya tugas itu sesuai dengan tadi bilangan berapa Nona? Nah, bilangan berapa tadi Nona? Halo. Ya, 8 yang terakhir Romo. Ya, kita mainkan di situ di bilangan 8. Coba 8, 24, 25 tugas Lewi itu apa? Ayat 24, 24. 25. 24, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas. Sampai tahu Supaya nggak sampai ia- umur berapa? Sampai umur 50. Pendeta kalau itu sudah 50 tahun harus pensiun. Sudah 50 lebih sih Romo. Ya, kalau mereka bilang mereka terima persembahan persepuluhan, itu ketika mereka mulai bertugas umur 30 sampai dengan umur 50 tahun. Engkau bisa mengerti Nona? Coba baca ayat 25-nya. Ayat 25. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu. Berarti setelah dia 50 tahun tidak terima persembahan persepuluhan lagi Nona? Romo, Berarti memang anti biblis sekali. Kalau mereka terima persepuluhan secara kitab suci, kalau mereka kita baik hati, kita bilang oke lah seperti kaum Lewi. Berarti mereka mulai terima mengerjakan itu ditabiskan ketika umur 30 sampai dengan mereka punya umur 50. Setelah 50 mereka dibebaskan dari tugasnya sebagai imam Lewi. Tetapi di sebelah masih jadi pendeta setelah 50 tahun? masih. Berarti biblis atau tidak biblis kalau gitu? Biblisnya terima persembahan persepuluhan, tetapi syarat menerima persembahan persepuluhan tidak dipenuhi. Itu artinya penipuan atau tidak penipuan? Manipulasi atau tidak manipulasi?
Soalnya katanya Romo, Tuhan tidak pandang umur katanya. Tapi Jadi ini walaupun nih, sudah yang ini nih, yang pandang umur ini nih. Baca kembali ayat 25-nya tadi. Apakah ada pandang umur sampai 50 tahun atau tidak? Baca dari 24 deh, dari kita, umur berapa sampai umur berapa mereka melayani. inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Ayat 25. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu. Saya tidak dengar apa. Sehingga Sehingga apa? sehingga ia dibebaskan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, 50, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Mau tahu tugasnya tugasnya imam Levi itu, Imamat 23 Nona. Amat 23. Kita ingat tadi imamat tadi kita sudah baca imamat bilangan tadi semuanya itu bahwa tugasnya Levi adalah membantu imam di kemah pertemuan. Dan tugas mereka itu apa? Imamat 23 ayat 8. Ayat 8-nya bagaimana, Om? Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Di sebelah ada 7 korban hari. api-apian di Pentekost Karismatik? Ada bakar-bakar Korban- api begitu tidak? Korban apa sih Romo? Katanya korban Kan pujian. Levi kan terima persepuluhan, tapi ini yang mereka harus lakukan lah. Nah, korban api-apian, lalu apa lagi? Korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Berarti mereka tidak pulang ke rumah, mereka 7 hari mereka tugas di situ mereka setelah ibadat hari Minggu mereka pulang kah, Sofi? Para pendeta. Pulang Romo. Tidak, ini dibilang 7 hari berturut-turut. Oke, lanjut. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Contoh kecil. Jadi bersih-bersih sapu, ambil sapu kah pendeta supaya kamu dapat persepuluhan menurut perjanjian lama tuh, membantu menyiapkan sesuatu, membersihkan ini ritus-ritus pemandian, ekspiasi, ritus pembersihan di Israel, membersihkan ini tempat pembasuhan, itu tugasnya kalian, yang orang Levi, karena terima persepuluhan. Karena Tuhan bilang jangan kau berikan tanah kepada mereka. Dari 12 suku yang tidak terima tanah itu hanya Levi. Karena Levi melayani kemah pertemuan, melayani bait Allah dengan cara. Karena itu umat harus kasih persepuluhan karena mereka tidak dapat tanah. Pertanyaan saya, para pendeta yang menuntut persepuluhan, mereka orang Levi dari 12 suku Israel itu yang tidak dapat tanah perjanjian? Tidak Romo. Kalau itu kenapa? Terapkan. Kenapa terapkan? Bisa mengerti teman-teman, kenapa terapkan? Bisa mengerti? Buktinya yang membersihkan gereja Protestan jemaat bukanlah pendeta. Kalau begitu yang terima persepuluhan itu yang mereka yang bersihkan kalau begitu. Dapat Romo. Oke, Demon Masan. Seperti teman kelas nih. Demon Tukan, Masan. Demon Tukan. Dimut kah Romo dia? Atau? Seperti teman kelas seminar ini. Demon. Seperti Halo Salve. orang larang tugas. Bang Demon. Demon Masan. Ya. Halo Sudah. Pater, halo Pater, bukan le, saya jauh di bawah le Pater, saya selalu menyimak jo le, Pater punya. Oh, saya pikir Kisi-kisi, seperti teman kelas yang Demon Masan orang larang tukan nih. Tidak Pater, Tapi saya jauh di bawah. Oke. Engkau jauh di bawah mana lah. Iya, Le. Dengan saya Iya, Le, tua Pater. sekali seperti.
Siap Pater, salam sehat selalu. Kami dengan teman-teman kami di sini di Ruteng Unika Santopolo Ruteng itu selalu simak Pater pada CV-CV semua. Ih, jangan kok. Oh, berarti engkau di mana? Engkau di Ruteng? Nah, saya di Unika Santopolo Ruteng Pater. Tapi engkau lahir di Ruteng kah? Tidak, tidak, dari Larantuka, dari di Labotala. Lewat ala. Isap teman kelas dulu mata loko SMP Seminar Mata Loko. Ada Pater Simon. Mas ada dari Larantuka namanya Demon Masan. Jadi saya pikir dia Oh iya iya. Santukan. Jadi saya pikir engkau nih. Oke, jadi engkau tidak, di Ruteng ya? Pater. Berarti sudah Dari bisa bahasa Ruteng. Manggarai kan? Lumayan lah, lumayan lah. Oleh. Nikah dong ta. Nganceng tuh mau Manggarai teh. Toy. Pe. Aku seorang tahun saling kubu, novis kubu pe. Oh, oh ya kan? Di Kubus, oh berarti dekat sini. Di Saya di SPD Santa Kubus. Claus Office. dulu, saya di sana. Oh, satu kalau tahu. Ya, saya kalau di Ruteng hanya untuk turnamen bola saja, Piala Bupati, apa semua saya ikut. Jadi dulu masih frater. Saya pergi main sampai di Manggarai, di Motangrua semua pergi Piala Bupati mainnya. Iya, Finalnya Ya, berkelahi. Finalnya kebetulan berkelahi. juga tadi juga berpulang dari Kubu juga dengan Pater Yos Masan tuh di sana. Oh, Jos Masa. Berpulang dari sana. Oh, Iya, begitu. iya. Masih Kebetulan dosen ada- kan? Patrias Masa di Unika. Dia tidak lagi, Dia tidak dosen, dulu dosen di Unika. Dia sekarang di apa? Di sekolah ini apa? Ini Stipar nih. Stipas, Sekolah Tinggi Pastoral. Yang SPD punya tuh kan? Nah, yang SPD punya tuh Pater. Yang ini sudah ganti jadi Unika tuh dulunya dulu ini apa? Dulu Estekip. Kami dulu Estekip. Saya sering main bola di lapangan Estekip dulu. Iya, rumah Pater. Yo. Nanti datang lagi kami siap menyambut, kami teman-teman dari Unika siap menyambut Pater kalau datang di Ruteng lagi. Jangan kau buat apa deh, kita main bola saya kalau gitu. Iya supaya untuk pencarian teman-teman yang proti mereka Kak Pater, yang di sebelah tuh supaya mereka sadar tuh. Apa gitu? Tapi kamu bawa kitab suci, kamu bawa kitab suci mau bilang gimana nen? Oke, kamu Angel, komen dulu teman saya. Saya tadi minum air banyak jadi harus ke WC terus. Oke. Oh, lanjut. Aduh. Mungkin Bang Angels in verbum. Kak, Om Angel. Salve Pater. Salve semuanya, salve. Kebetulan saya juga lagi menyetir ini, jadi lanjut saja dulu teman-teman. Oke. Oh, Romo lagi Hati-hati. itu ya. Ya tapi masalah perpuluhan tadi sudah jelas bahwa perpuluhan tadi sudah jelas. Kalau lewat Alkitab berarti tidak ada sama sekali kesamaan antara Bani Lewi dengan pendeta ya, baik dari sisi keturunan maupun job description ya, dari pekerjaan mereka itu sudah jauh sekali, tidak ada kesamaan sama sekali. Nah, mungkin nanti bisa dibahas ini, nanti Pater bahas dari ayat 1 Korintus 9 yang selalu dipakai sama mereka itu untuk membenarkan diri mereka bahwa mereka hidup dari pewartaan Injil, itu diperbolehkan oleh Alkitab. Nah, itu mungkin bisa dikupas lagi sama Romo. Karena setahu saya Paulus mengatakan dia tidak melakukan itu. Kenapa mereka tidak ikuti Paulus? Itu aja dari saya. Salve semua teman-teman. Izin menyetir dulu, belum sampai rumah ini. Iya, siap. Hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat. Tapi Om Angel tadi dibilang ingat loh 50 tahun ternyata batasnya. Baru tahu aku. Kita sapa dulu Bang Arka, Om Arka, Salve. Om Arka. Oh, Arka ini dari Ada. depan. Dari tiap. Oh, oke siap. Ya, Neva mungkin dengan Bang atau Ibu atau Kakak Neva. Salve. Neva. Lah, nggak ada suaranya, Romo. Ya pakai panggilan 1, panggilan 2 aja, Sofi. Kalau 3 tidak Neva ya. 1.
Neva 2. Oke, Neva 3. Jadi teman-teman, untuk yang sudah naik di atas, ketika pas naik misalnya Romo sedang menjelaskan, mohon untuk mute dulu mikrofonnya, tapi setelah nanti dikasih kesempatan untuk bicara, langsung open mic dan perkenalkan diri. Karena kami mencegah itu kalau ada yang naik di atas terus nanti bikin laporan terus nanti akun Romonya itu nanti ke ban lagi. Dan ada juga kan orang-orang yang naik ke atas tuh tidak mau belajar tapi cuma suka cari perkara atau melaporkan secara anonim. Ya, Om Arka sudah ada, Romo. Mungkin ada yang mau ditanyakan Om Arka atau Ibu Rosali dulu. Kalau Om Aife tadi suruh baca 1 Korintus 9 ayat berapa tadi? Lupa. Ya, Ibu 1 Rosali. Korintus mungkin 9 kalau enggak salah ya Pater, ya nanti Pater koreksi lah. Yang tentang hidup dari memberitakan Injil oleh Paulus. Paulus 1 mengatakan Korintus 9 tentang ayat itu. 13 14. 9 ya, betul 9 kan? Ya. 13 14. 13-14. 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian dari mezbah itu? Ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Oke, berarti Ini jadi ayat kewajiban pembenaran basuh. Pater dari mereka Pater. Ya, ayat pembenarannya mereka ini Pater. Ayat 14, tapi ayat 13-nya dihilangkan. Yang 13 itu jelas bahwa yang hidup dari melayani altar, hidup dari altar. Mereka hanya pakai ayat 14, yang memberitakan firman, hidup dari firman. Jadi bagaimana dengan ayat 13 nih, yang tentang altar? Kalau di sana tidak tidak ada altar, bagaimana? Hapus saja kalau begitu. Macam tidak bisa setengah-setengah dong. Altar dan selesai. Bukan altar atau. Jadi mereka pakai mimbar sabdanya, altarnya dihapuskan. Kalau itu hapus buang Korintus toh. Bisa mengerti, Angels? Paham Pater. Lagi pula kan Paulus juga tidak mengambil bagiannya kan Pater. Harusnya mereka mengikuti Paulus kan. Dia tidak ambil bagian. Engkau baca ayat 25-nya, Nona. Terus ke belakang. Kalau kita mau analisa ya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Artinya, lanjut terus, Nona. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Lanjut. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi dia lebih mementingkan apa? Pemberitaan Injil. Dan bagi dia hanya ada makanan dan pakaian itu sudah cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. Hanya ada makanan dan pakaian itu sudah cukup.
Tidak perlu lagi. Makanya dia bilang, aku tidak seperti petinju yang pukul ke arah saya supaya dapat hal-hal yang fana ini. Karena dia tahu bahwa dia ketika mati tidak bawa mobil, tidak bawa uang, tidak bawa rekening, tidak bawa apa, tidak bawa rumah, tidak bawa perusahaan, tidak ada. Kau bawa apa ke sana? Makanya bagi dia dalam ibadah, dalam pewartaan itu cukup ada makanan dan pakaian, selesai. Nona. 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena itu berbeda dengan orang yang ayat 5 dan 6-nya berpikir bahwa ibadah itu apa? 1 Timotius 6 ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Oh ya, karena orang yang pikir bahwa ibadah itu sumber keuntungan itu orang yang kehilangan kebenaran. Dan ayat 6-nya memang Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tapi rasa cukup tadi ayat 8 dijelaskan cukup ada pakaian dan Makanan. Karena itu dia punya hak. Sebagai imam melayani altar, dia punya hak pemberitaan firman. Dia bisa hidup dari dua hal itu. Tetapi kita kembali ke 1 Korintus, hanya bilang cukup ada pakaian dan makanan. Itu sudah cukup bagi pemberitaan Injil. Mereka yang menganggap bahwa ibadah sebuah keuntungan besar, itu mereka yang kehilangan kebenaran. Saya cemas orang yang di sana yang praktik-praktik protestantisme, yang mencari yang berpikir bahwa ibadah sebagai keuntungan besar, itu mereka yang kehilangan kebenaran. Tidak berpikir yang benar. Karena itu, kita kembali ke 1 Korintus 9 tadi. Ayat 13-14, hidup dari altar, hidup dari mimbar. Tetapi dia bilang, saya bisa hidup dari semua itu, tapi saya tidak terima ayat 15-nya. Ayat 15. Karena bagi dia cukup makan dan pakaian, cukup selesai di situ. Makanya ayat 15 dia bilang dia tidak terima, walaupun saya punya hak. Oke. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Artinya begini, dia punya dua hak, bukan hanya hak 14, hak 13 juga ayatnya. Dan di sebelum 15 itu penting sekali Angel untuk memahami bahwa dia punya hak sebagai imam melayani altar, sebagai pewarta melayani mimbar. Karena itu Katolik ada mimbar sabda dan mimbar ekaristi. Meja sabda dan meja ekaristi. Karena itu baca dulu ayat 13-14 dulu supaya memahami hak apa yang dimiliki oleh Paulus. Jadi mereka ini mutilasi Paulus supaya hanya pakai hak mimbar, sabda, tetapi hak meja altarnya dihilangkan. Kasihan dong Paulus, setengahnya hilang. Oke, ayat 13-14 dulu. Makanya tadi saya bawa ke Timotius supaya tahu bahwa bagi Paulus cukup makanan dan pakaian sudah cukup. Oke. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tahan dulu, Michael dan teman-teman. Paulus punya berapa hak di sini? Sophie, sebagai imam. Hak pelayanan mazbah dan hak pemberitaan Injil. Itu tertera di dalam ayat 15. Dia punya hak itu tapi dia tidak gunakan. Tolong dibaca. Ayat 15, 1 Korintus 9 ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Dari berapa hak?
dia punya dua hak. Jadi hak itu tidak bisa dimutilasi. Angel, hak sebagai imam untuk altar dan imam yang mewartakan tidak bisa dimutilasi. Padahal dia bisa hidup dari dua hak itu. Hak altar dan hak mimbar sabda. Jadi kalau seandainya pakai hanya mimbar, artinya kamu memutilasi Paulus. Hanya pakai untuk mimbar sabda, pewartaan, tetapi dia sebagai imam itu di mana? Yang melayani altar. Oke, aku tidak menggunakan hak-hak itu, lalu? Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ayat 17-nya. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Angel, mati semuakah kalau pemberitaan Injil tanpa upah di sini menurut Paulus nih? Mau hidup dari mana? Tidak dong, Pastor. Baca Ini kembali ayat 18. yang saya paling senangi, Pastor, sebenarnya. Karena ayat ini mengingatkan saya 3 tahun yang lalu saya menjadi buronan seorang pendeta gara-gara ayat ini. Saya sampai dicari di Manado gara-gara pendeta ini. Gara-gara ayat ini. Berarti hapus buang tuh, suruh Jadi pendeta memang- hapus tuh. Aku Jadi memang Injil tanpa upah. ayat yang 13 14 itu jadi pegangan mereka, Pastor, untuk membenarkan bahwa mereka hidup. 13 Mereka tidak. boleh hidup dari Angel, 13 tidak, karena tidak ada altar di sana. Ya. Ya, 14. 14. Mereka pakai pembenaran supaya mereka katanya harus hidup bahkan dari itu. Nah, tapi saya katakan yang seperti Paulus bilang, karena Injil ini kuterima secara cuma-cuma, maka saya harus memberikannya secara cuma-cuma. Dan ayat 18 yang itu, paling benar. upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itu dia punya upah, memberitakan Injil tanpa upah. Makanya dia bilang, pemberitaan itu, ibadah itu rasa cukup, harus disertai rasa cukup. Cukup ada makanan dan cukup ada pakaian, selesai. Izin tanya Romo, Ya, itu kan pendeta izin. Kalau Romo-Romo kita bagaimana Romo? kaul kemiskinan. Oh, kalau kemiskinan. Pernah contohnya kolekte yang kalian berikan kepada paroki itu Oh, iya. untuk urusan paroki. Oh, siap. Standarnya sama, pastor paroki sampai pastor pembantu namanya uang saku. Kalau uang saku 300.000 untuk pastor paroki, fraterju sampai fraterju 300.000 yang top di situ. Oh, siap. Tidak ada, Jadi itu uang saku, namanya Iya. uang saku. namanya uang saku ya Romo ya. Hmm. Ya, digunakan untuk keperluan sehari-harinya Romo Ya, ya. untuk engkau punya HP, data, begitu. Engkau bisa bantu dari situ untuk janda, anak miskin, orang miskin. Engkau bisa ambil dari uang saku kah? Oh, siap. Misalkan beli sabun dan lain-lain, kebutuhan harian Romo itu ditanggung dari pastor gitu. Dari misalnya. Tidak, tergantung parokinya mana. Kalau paroki kota kan banyak persembahan umat kan sabun dan semua. Natura. Natura, Om. Biasanya kita sebut natura sini, Romo ya. Oh, gitu. Tapi itu ndak harus ini itu. Mana-mana sih dibawa, terserah. Terserah, tidak Nggak di. harus. Bisa dari jemaat juga ya, maksudnya dari umat juga ya. Sukarela. Itu urusan kalian ya, teman-teman ya. Oh, gitu. Urusan itu. Kalau kita mau kupas itu, hanya imam keturunan Ritus Melkisedek yang berhak menerima persepuluhan.
Walaupun imam Katolik punya hak persepuluhan, mereka tidak pernah memaksa orang bayar persepuluhan. Punya hak, Bu Rosa. Secara biblis teologis tuh imam ritus Melkisedek, imam-imamu punya hak persepuluhan. Tapi berapa imam memaksa kalian untuk bayar persepuluhan? Sekarang kita bongkar dulu hak persepuluhan dari imam Melkisedek, ritus Melkisedek. Ingat, Sofi, Ibrani 7 ayat 1. Mulai dari situ. Ibrani 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Baca lanjut. Dengan apa? Setelah menerima berkat itu, Abraham kasih apa? Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Sudah cukup. Melkisedek Artinya, Melkisedek adalah Raja Salem dan imam dari Allah yang Maha Tinggi. Dia pergi menyongsong Abraham, memberkati Abraham, dan Abraham memberikan persepuluhan. Kita lompat ke ayat 11-12. Apakah Yesus mengubah ritus Harun ke ritus Melkisedek? Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Lanjut, 12-nya. Ayat 12, sebab jikalau imamat berubah Oke, tahan dulu. dengan sendirinya Imamat berubah dari Harun ke ritus Melkisedek. Melkisedek. Karena itu imamat berubah juga hukum Taurat. Oke, baca. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Artinya, hukum Taurat, imamat pertama bukan lagi dari garis keturunan Harun, dan bukan lagi Harun yang menerima persepuluhan. Kalau kita mau lihat itu, karena menurut hukum Taurat hanya Lewi, Harun dalam pengertian imamat Yahudi, Harun, Lewi menerima persepuluhan. Karena itu, di sini ketika Yesus mengubahnya menjadi ritus Melkisedek, maka persepuluhan yang haknya suku Lewi dan Harun sudah berpindah kepada ritus Melkisedek. Dan engkau akan menjadi imam sampai kapan? Ayat 21. Sampai kemarin, sampai besok, atau sampai kapan? Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Sampai kapan? Selamanya. Bu Rosa, imamatnya kita punya yang kami ini, menurut ritusnya siapa? Melkisedek. Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham? Ya. Secara biblis, yang berhak menerima persepuluhan adalah imam sekarang nih, yang sekarang, bukan omong tentang Yahudi, Kristen ini. Yang menerima hak persepuluhan adalah imam dari ritus Apa tadi ya? Melkisedek. Iya, Melkisedek tadi saya udah jawab. Berarti imam dari keturunan ritus? Barusan dijawab tadi lah. Contohnya, Abraham memberikan persepuluhan ke Melkisedek. Ya.
Dan Melkisedek itu adalah imam agung, imam dari Allah yang Maha Tinggi. Ya. Ya. Yesus di dalam Ibrani 7, 11, 12 mengubah ritus Harun ke ritus Melkisedek. Ya. Dan dari ayat 21 katakan bahwa engkau adalah imam menurut ritus Melkisedek sampai selama-lamanya. Ya. Artinya yang berhak sekarang secara biblis, yang orang Kristen ini, Kristen ini, yang berhak menerima persepuluhan adalah imam menurut ritus siapa? Harun atau Melkisedek? Melkisedek. Pendeta dapat dari mana persepuluhan? Tidak dari Abraham, juga tidak dari ritus Harun. Jadi ambil persepuluhan dapatnya dari mana ayatnya? Ayat yang dibilang untuk Lewi itu. No, Levi. Yang kedua, berapa kali imam Katolikmu, ritus Melkisedek ini memaksa kalian membayar persepuluhan walaupun dia punya hak? Berapa kali? Pastor Proki bilang, belum bayar persepuluhan berapa orang? Berapa kali? Di dalam pengumuman Proki? Ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Kami punya hak biblis, teologis. Kami malu untuk paksa kalian. Yang tidak punya hak ini yang tidak malu-malu. Bagaimana? Jadi Romo misalkan ya, Romo memimpin ibadah atau apa? Ibadah di rumah gitu. Itu Terus dari tuan rumah. stipendium. Oh, itu namanya ya. Stipendium. Itu nggak apa-apa kan kalau Romo terima ya? Teman-teman, kalau di komunitas religius di Proki, stipendium itu haknya imam yang merayakan, tetapi lebih banyak komunitas religius memasukkannya itu kepada kas ini komunitas ya teman-teman. Oh gitu. Kas komunitas. Jadi penting ya, maksudnya ingat bahwa contohnya di Kolombia, saya omong Kolombia. Kolombia itu kita punya akuntan profesional, satu proki, tiap proki harus punya 2 akuntan. Yang fiskalnya untuk revisi, laporan ke keuskupan dan laporan ke negara. Dalam pengertian itu namanya itu deklarasi renta. Setiap takutnya ada dana dari mafia, dari apa semua itu. Makanya perlu pencatatan penting sekali setiap fakturnya semua. Itu Bu Rosa, administrasi keuangan Gereja Katolik itu diatur di dalam KHK, Kitab Hukum Kanonik. Tidak main-main. Iya. Ya, satunya stipendium. Kalau mau kasih Romo, kasihlah. Kasih dengan sukacita ya. Tanpa paksaan ya. Orang tidak paksa. Ayat ini juga digunakan oleh mereka. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Aduh, ayat andalan ini Romo dulu. Tetapi belum selesai ayatnya. Tetapi Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. dan jangan Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ini nggak pernah dibaca Mo. Nggak pernah dibaca Mo. yang sedih hati dan jangan dipaksakan itu gak dibaca ya. Tapi ngomong-ngomong, Terus janji iman harus dibayar, Romo. Di mana ada janji iman? Tidak ada di situ tuh. Ada kitab suci tidak ada janji iman. Ya. Emang janji iman dibayar pakai uang? Justru terbalik. Iman itu dibayar dengan iman. Jadi harus setuju. Iman itu dibayar dengan penderitaan. 1 Petrus 4 ayat 8 kata 16. 1 Petrus 4 ayat 16. 4 ayat 16. Imanmu harus dibayar dengan penderitaan. Jangan main-main. Pikul salib. Barang siapa ingin menjadi muridku harus menyangkal dirinya, pikul salib dan ikut aku. Tidak ada janji iman dengan
1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita Sebagai apa? sebagai orang Kristen, Menderita sebagai apa? orang Kristen, Tidak ada bilang kalau dia janji iman harus bayar sekian. Tidak ada. Di sini Petrus bilang kalau dia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan kehendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. dalam penderitaannya. Ini kalau kamu dipanggil, janji imanmu berapa? Ini nih mau beli ini, apa nih untuk pembangunan ini nih, tempat ibadah atau ini. Mau janji iman berapa? Orang yang kerja kecil kan dia pasti, ya sudah 300.000. Masa sih 300.000 aja? Kan jadi malu kan, dia malu. Ya sudahlah saya menderita lah, malu biarlah 5 juta ya Pak. Ah, gitu selesai. Kesian loh janji iman. Mana ada janji iman di dalam kitab suci? Harus bayar pakai uang. Bayar pakai penderitaanmu. Salibmu kamu dipikul. Itu penting sekali. Masa sih janji iman pakai uang? Mana tuh janji iman pakai uang? Di dalam kitab suci. Oh Sofi, begitu ada janji iman ya? Ada. Ada janji iman. Ini depan saya Alkitab loh Romo, masa saya berdusta? Ya saya kaget, ada praktik janji iman ya? Ada Romo. Jadi kalau ditulis itu 1 juta, wajib bayar 1 juta sesuai tanggal yang sudah disepakati bersama. Tapi saya ini mau bantu. Begitu, saya mau cari ini ayat kitab suci bilang janji iman pakai uang itu di mana ya? Saya bingung. Ada kitab suci, mungkin para pendeta yang tahu baik ayatnya bilang janji iman pakai uang itu tolong kasih tahu saya Kak. Supaya saya mau praktikkan di gereja Katolik juga.